Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramudin dengan NPM 2140101033. Materi pertemuan mata kuliah toksikologi perairan. Yang perlu saya jelaskan, sumber dan efek zat pencemaran dalam kegiatan aquaculture. Pencemaran perairan diartikan sebagai satu perubahan keadaan fase suatu perairan. Kedua, sumber pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara langsung serta pencemaran secara tidak langsung. Sumber pencemaran pada kegiatan aquaculture, yang pertama itu ada kolam tanah. Pencemaran pada kolam tanah dapat berasal dari pakan ikan, sisa metabolisme, sumber air, tanah itu sendiri, serta air hujan. Kolam tanah merupakan kolam yang paling rentan terkena zat pencemaran. Namun keuntungan dari kolam tanah itu dapat menghemat biaya, dapat menumbuhkan pakan alami di alamnya. Yang kedua ada kolam beton. Pencemaran pada kolam beton dapat berasal dari pakan ikan, sisa metabolisme, sumber air, semen yang terkikis. Ini tergantung dari komposisinya di perairan. Dan air hujan. Kolam tanah merupakan kolam dengan resiko pencemaran paling sedikit, namun perlu biaya tambahan untuk mengaplikasikan kolam jenis ini. Yang ketiga ada kolam terpal. Pencemaran pada kolam terpal dapat berasal dari pakan ikan, sisa metabolisme, sumber air, serta terpal itu sendiri. Hal ini dikarenakan terpal dapat menyebabkan terjadinya pencemaran mikroplastik di perairan apabila terus terkena sinar matahari. Oleh karena itu, dalam pengaplikasian kolam terpal perlu perlakuan khusus sebelum melakukan kegiatan budidaya. Pencemaran pada kegiatan aquaculture dapat berasal dari yang pertama sumber air, air tawar, air payau, dan air laut. Sedangkan medianya tanah terpal, beton, dan lain-lain. Dari pakan alami dan pakan buatan. Sisa metabolisme ikan pada feses, dan juga mikroorganisme, virus, dan patogen. Pencemaran dari luar terdapat air hujan, buangan limbah, dan lain-lain. Mekanisme pencemaran zat toksik yang pertama itu ada di fase eksposisi. Fase ini terjadi saat zat pencemar masih bersentuhan dengan biota yang dibudidaya. Yang kedua ada fase toksokinetik. Fase ini terjadi ketika zat pencemar dan masuk dan terdistribusi kolam tubuh biota yang dibudidayakan. Yang ketiga ada fase toksodinamik. Fase ini terjadi ketika efek dari zat pencemar sudah mempengaruhi biota yang dibudidaya. Adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu kegiatan budidaya perikanan sudah dipastikan merupakan kegiatan yang menyebabkan pencemaran perairan dikarenakan biota sendiri itu sudah menjadi sumber pencemaran. Sekian dan terima kasih.